Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Kita akan bahas tentang material handling. A material handling system is an entire network of transportation that receives material, stores material in inventories, moves material between processing points, and deposits the finished product into vehicles for delivery to customer. Jadi dipahami bahwa sistem penanganan bahan adalah seluruh jaringan transportasi yang tentunya mampu menerima materi atau material, menyimpan material dalam inventaris, memindahkan material di antara titik-titik pemrosesan, dan menyetorkan produk jadi ke kendaraan untuk selanjutnya dikirim ke pelanggan. Material handling principles. First, move directly, no zigzagging or backtracking. Second, minimize human efforts required. Third, move heavy or bulky items the shortest distance. Fourth, minimize number of times same item is moved. And MH system should be flexible. And the last, mobile equipment should carry full loads. Jadi prinsip-prinsip penanganan material. Pertama, bergerak langsung, tidak ada zigzag atau backtracking, meminimalkan usaha manusia yang dibutuhkan. Pindahkan barang berat atau besar dengan jarak yang terpendek, meminimalkan beberapa kali barang yang sama dipindahkan. Sistem material handling harus fleksibel dan memiliki peralatan yang bergerak dan harus memuat muatan penuh. Material handling equipment. First, automatic transfer device. Second, container, pallet, or handcart. Third, conveyor. Fourth, crane. Fifth, elevators, pipelines. Seventh, turntables. And the last, AGVS, automatic guide vehicle system. Peralatan material handling terdiri dari perangkat transfer otomatis, wadah atau palet atau gerobak tangan, juga conveyor, crane, elevator, saluran pipa, turntable atau meja untuk memutar, menggeser, dan sistem kendaraan otomatis terpadu. Jadi dipahami bahwa material handling merupakan satu seni dan ilmu pengetahuan mengenai pemindahan, pengepakan, dan penyimpanan semua jenis atau bentuk bahan material yang terjadi dalam sebuah pabrik, termasuk pemindahan bahan baku dari sumbernya ke pabrik, serta pemindahan barang jadi sampai ke tangan konsumen. Dimulai dari sumber awal menjadi bahan baku untuk diolah jadi pabrik dan menjadi barang jadi dan selanjutnya dideliver ke konsumen. Dalam arti sempit dipahami bahwa material handling merupakan seni dan ilmu pengetahuan mengenai pemindahan, pengepakan, penyimpanan semua jenis bentuk material dan bahan yang terjadi dalam pabrik saja. Menurut Bethel, material handling dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal transportation dan external transportation. Internal transportation merupakan pengangkutan yang terjadi di dalam pabrik, misalnya traffic, perjalanan, receiving, penerimaan, shipping, perkapalan. Lalu juga yang kedua, external transportation, merupakan pengangkutan yang terjadi di luar pabrik. Menurut Amrin, material handling dipahami sebagai movement of goods, pemindahan barang atau bahan yang terbagi dalam transfer dan transport.
Transfer dipahami sebagai pemindahan bahan atau barang yang terjadi dalam satu mesin. Sementara transport, pemindahan barang atau barang yang terjadi dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Jadi kesimpulannya, material handling merupakan seni dan ilmu mengenai pemindahan, pengepakan, dan penyimpanan semua bentuk barang dan material. Dengan maksud bagaimana melakukan penghematan penggunaan luas lantai, mengurangi beban manusia dan terjadinya kecelakaan, meningkatkan semangat kerja, mengurangi biaya handling atau penanganan, yang kelima mengurangi biaya overhead, dan yang terakhir mengurangi biaya produksi. Dasar-dasar perencanaan dari material handling, pertama kombinasikan dan hindarkan. Yang kedua konsepnya pendekkan dan luruskan. Yang ketiga, bahan dekat pada tempat pekerjaan. Yang keempat, bahan berada di tempat sebelum dikerjakan. Dan yang kelima, utamakan pemindahan orang daripada pemindahan barang. Faktor-faktor pertimbangan fisik. Pertama, macam bahan yang diangkut, asal dan tujuan bahan, satuan berat dan ukuran bahan, lalu jarak yang ditempuh, jumlah operator yang diperlukan, waktu per trip atau waktu sekali jalan, satuan beban, uniform dalam gerak, dan uniform dalam ukuran. Apakah kecepatan pengadaan dari asal sama dengan kecepatan penyerahan? Apakah ada cross traffic atau hambatan silang? Apakah ada rute yang berbeda atau rute yang dijalani apakah dalam satu gedung atau tidak? Jenis-jenis material handling menurut Battle lebih didasarkan pada peralatan. Pertama, floor type, di mana jenis material handling yang diletakkan di atas lantai, contoh konveyor atau ban berjalan. Yang kedua, overhead type, yaitu jenis alat material handling yang diletakkan menggantung, misalkan overhead lift. Menurut Gmore, ada fixed pad equipment. Nah, ada peralatan yang jalurnya tetap, ya, yaitu peralatan material handling yang bergerak satu arah dan mempunyai arah yang tetap. Contohnya konveyor. Juga variable pad atau varied pad equipment, yaitu peralatan yang punya arah berubah-ubah atau bisa bergerak ke berbagai arah. Contohnya forklift atau truk. Kegiatan suatu perusahaan industri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama make ready, do, dan put away. Make ready dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan atau penempatan bahan baku di tempat kerja, di mana bahan baku tersebut diproses. Do dipahami sebagai proses pengolahan bahan baku sebagai barang jadi menjadi barang jadi. Dan put away adalah kegiatan memindahkan bahan atau barang dari tempat kerja ke tempat lainnya. Hubungan antara material handling dengan plan layout sangat erat, di mana material handling ditentukan oleh layout. Apabila layoutnya diubah, maka material handling pun berubah. Jadi penetapan tata letak material handling ditetapkan pada penetapan atau penentuan layout. Pada prinsipnya, dalam penetapan tata letak pergerakan barang harus sesedikit mungkin, sehingga akan mengurangi biaya handling. Pada kondisi layout type, untuk pengelolaan material handling, kita lihat by product bisa by process. Kalau untuk material handling, fixed pad equipment maupun tadi udah dijelaskan variable pad equipment. Demikian pembahasan material handling kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.